Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Jiwa Dragon. Di kesempatan kali ini kita ingin ngevlog dulu ya, ngevlog mengenai history nih Mas Bro. History buat pengalaman sobat semua pastinya ya Mas Bro. Di kesempatan kali ini saya sedikit memamerkan motor bodol nih ya Mas Bro, motor bodol. Tapi nggak apa-apa buat kita belajar bersama-sama nih mengenai motor bodol ini Mas Bro. Gak ada yang spesial di motor ini Mas Bro. Motor bodol, motor rongsokan, motor buat ngarit gitu ya. Nah tapi dari kebodolannya ini kita ambil sisi positifnya nih Mas Bro. Kita mengenal mengenai sejarah motor ini ya Mas Bro. Jadi motor ini punyanya si Mas Hartono dulunya ya Mas Bro. Kalau sekarang udah digunakan buat ngarit nih Mas Bro. Buat ngarit, buat ke kebun. Setahu saya pribadi kalau motor ini itu awet banget untuk pistonnya nih Mas Bro. Mau curhat tentang piston yang awet banget sampai dengan kurang lebih 8 tahun nih Mas Bro. Sejak sebelum itulah sekitar lebih kurang lebihnya tahun 2015 atau mungkin 2016 kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi waktu itu aku belum bengkel nih, belum bengkel, masih kerja nih Mas Bro. Dulu itu masih kerja menggarap motor ini, dan korterannya itu nggak di area Kalimantan nih Mas Bro, di Wangon ya Mas Bro. Kalau Mas Bro Wangon mungkin paham, di Setiawan ya, Setiawan Motor Wangon pasti sobat tahu. Nih buat anak-anak Wangon, kalau di Setiawan Motor pasti sobat tahu. Nah dulu aku korternya di situ Mas Bro. Sampai sekarang itu belum kepul ya. Dengan kondisi yang seperti ini mengenaskan, sampai knalpotnya ini lihat. Wow. Ini nggak bisa lepas ini. Sampai knalpotnya kayak gini masih langsam, masih oke juga. Belum kemebul ya Mas Bro. Ini lihat pada hancur semuanya. Pelek, bodi, cakram ajur semuanya. Ini besinya Suprafit. Ini kurang lebih udah 7 tahun 8 tahun belum ganti piston lagi. Itu rahasianya apa Bang, kok bisa awet gitu ya? Yang pertama jelas oli ya, rutinitas oli jelas. Kemudian bahannya ini dulu itu bagus banget nih Mas Bro. Jadi bahannya itu yang ngorter itu tukang bengkelnya sana itu pas honing itu, pas finishingnya dia itu kayak di hasil silinder Mas Bro. Dulu yang aku ceritakan, kalau finishingnya itu kayak di hasil silinder yang beling semuanya ya, kayak mengkilap kayak kaca gitu Mas Bro. Nggak ada guratan honing-honingnya, itu nggak ada, mulus kayak di hasil silinder. Padahal kan ini menggunakan buring besi ya, tapi garapnya sana kayak di hasil silinder, halus banget. Mungkin finishingnya pakai amplas 400 atau mungkin 500 atau mungkin 1000 barangkali seperti itu ya. Sampai halus banget dan memang awet nih Mas Bro. Kalau aku ngorter ke Setiawan sekarang itu udah honing, udah yang baret-baret itu, yang ada kembangannya baret-baret untuk sekarang ini. Kalau aku ngorter di Setiawan, yang dulu tukang porter yang dulu atau mungkin yang sekarang mungkin udah beda kali ya, udah beda. Aku nyari yang tukang porter modelan kayak gitu ndak ada sekarang Mas Bro, yang modelnya kayak di hasil gitu Mas Bro. Nah itulah, jadi kenapa aku masih penasaran gitu gimana bikinnya itu ya, gimana bikin block boring seperti ini dengan finishing yang kayak di hasil itu, halus banget, nggak ada guratan honing-honingnya, itu nggak ada. Kebanyakan kan kalau trik-trik yang sekarang kayak di luar negeri, kayak di mana gitu kan pakai honing-honing itu yang kayak guratan. Sekarang pun banyak memakai yang guratan yang kayak honing-honing itu Mas Bro. Jadi perbedaannya jelas banget kalau ini menggunakan blok yang finishingnya kayak di hasil, kayak kaca gitu Mas Bro. Mungkin dari situ awetnya ya. Ini dulu quarternya itu 2 kali nih Mas Bro. Jadi 2 kali ya. 2 kali, yang pertama di quarter sampai rumah nih. Karena dulu itu bengkelnya itu di rumah ya, nggak di bengkel ya, karena belum punya bengkel sendiri. Dan waktu itu masih kerja di tempat orang, tahun 2015 tahun 2016 kurang lebihnya seperti itu.
dan garapnya itu di rumah. Pas pada saat mau dipasang nih, udah di seal cap, udah diganti, kemudian bloknya tinggal dipasang, grepes ini Mas Bro, otomatis ke wangon lagi gitu. Jadi 2 kali sana ke Wangon lagi, dan waktu itu saya ke Wangonnya itu pakai motor F1 ZR yang Caltech itu Mas Bro, sama Mas Fajar ya. Kalau sekarang sama Mas Fajar ya, kalau sekarang dia itu udah punya channel YouTube sendiri juga, yaitu adalah Piston Fly ya Mas Bro ya. Mungkin buat sobat yang pengen main ke channelnya bisa di Piston Fly ya Mas Bro. Sekarang dia itu domisili di Depok nih Mas Bro. Quarternya itu 2 kali, yang pertama grepes dan kemudian yang kedua dipuring, dan udah mulus lagi seperti di hasil, tinggal dipasang. Dan sampai sekarang tahun 2015, tahun 2016, berarti sekitar 15, 5, 6, itu 8, sangat 10 tuh 8 tahunan Mas Bro, kurang lebihnya 8 tahunan hingga sekarang. Dan mungkin Mas Bro pengen lihat kondisi mesinnya atau mungkin suara mesinnya masih oke Mas Bro. Oil masih ori. Keren. Oke, ya wis kayak gitu aja Mas Bro, untuk sekedar berbagi mengenai histori motor ini ya. Jadi dulu banget pas lagi kita belum menikah ya, kalau sekarang udah menikah, udah punya anak satu, yang punya motor ini juga udah menikah, udah pernah menikah. Mas Fajarnya juga udah menikah sekarang ya. Jadi pas bujang-bujang pakai motor ini Mas Bro. Dulu nggarapnya sama teman, dan sekarang motornya udah bodol. Anak-anaknya udah pada, yang punya udah pada nikah, dan sekarang motornya itu masih jadi kenangannya Mas Bro. Segitu aja dulu Mas Bro, hanya untuk sekedar mengenai histori motor Supra Fit ini, dan semoga bisa bermanfaat buat sobat semua pastinya. Jadi pengalaman pribadi ya Mas Bro ya, gimana cara ngerawat motor biar benar, terusan gimana garapnya ya, kayak gitu tadi kurang lebih untuk gambarannya. Oke, matur suwun nih Mas Bro yang udah nyimak ya, dan wassalamualaikum.